Banyak orang yang meremehkan timnas pusat Belanda untuk menjuarai Euro 2024. Padahal mereka lupa kalau Belanda memiliki kelebihan ini dibanding Spanyol, Prancis, ataupun Inggris. Berikut analisa kami. Football Universe. Piala Eropa 2024 memasuki babak semifinal, di mana salah satunya mempertemukan timnas pusat Belanda versus Inggris. Banyak pihak yang menjagokan Inggris untuk pertandingan ini, karena mereka memiliki kualitas pemain bintang di atas Belanda. Sebut saja sederetan nama seperti Saka, Bellingham, Kane, Foden, Rice, dan lain-lain, yang kalau ditotal nilai pemainnya sudah bisa tembus triliunan rupiah. Hal ini menurut mereka akan mendongkrak penampilan Inggris. Tetapi yang banyak pengamat ini lupa bahwa sepak bola bukanlah semata dapat diukur dari harga pemain sebuah tim. Sepak bola dapat berarti lain jika sebuah tim juga memiliki beberapa hal yang dapat menyatukan chemistry mereka. Hal inilah yang dimiliki timnas pusat Belanda saat ini. Jika dibandingkan dengan timnas Belanda sebelumnya, tim ini memang tak memiliki nama-nama besar seperti Robben, Van Persie, Sneijder, ataupun Van de Sar. Tetapi jauh dari itu, Belanda yang sekarang memiliki hal-hal yang lebih penting yang memungkinkan mereka dapat menjuarai Euro 2024. Berbeda dengan Prancis, Jerman, Inggris, ataupun Portugal, timnas Belanda datang ke Euro 2024 dengan status tak dijagokan. Mereka pun hanya diprediksikan akan sampai babak 16 besar, sama seperti Euro sebelumnya. Hal ini tanpa diyakinkan saat mereka hanya mampu menjadi peringkat 3 terbaik di babak grup setelah kalah dari Austria. Di banyak media mereka mendapatkan pemberitaan yang tak menyenangkan dan dianggap akan kalah oleh Rumania. Tetapi seperti kata Van Dijk, tim ini kemudian melakukan sesi bicara dari hati ke hati. Ronald Koeman mengarahkan mereka untuk saling introspeksi dan menguatkan antar pemain. Sesi ini dirasa sangat penting oleh semua pemain, karena mereka pun kini dapat saling menguatkan sebagai sebuah tim. Di lapangan, mereka kemudian menunjukkan kekompakan itu, dan bisa dilihat dari laga melawan Rumania. Mereka pun dapat menunjukkan permainan berkualitas tinggi. Dengan status tim tak diunggulkan, para pemain Belanda ternyata dapat bermain lebih lepas dan juga dengan mental yang cukup tangguh. Hal ini dapat dilihat dari epic comeback mereka saat melawan Turki. Hal ini pun yang akan mereka coba tunjukkan dalam pertandingan selanjutnya ketika melawan tim yang difavoritkan juara, yaitu Inggris. Jika dibandingkan dengan tim Prancis, Spanyol, ataupun Inggris, Belanda adalah tim yang tak memiliki mega bintang. Dalam hal ini, dari segi kedalaman skuad, para pemain Belanda bisa dikatakan adalah pemain-pemain kelas 2. Hanya Nathan Ake dan Van Dijk yang mungkin bisa dikatakan pemain yang berada di level tertinggi. Kalau di Prancis, mereka memiliki pemain-pemain mega bintang sangat banyak. Sebut saja Mbappe, Tchouaméni, Kante, Maignan, dan sebagainya. Kemudian di Spanyol, mereka juga memiliki nama-nama besar seperti Rodri, Pedri, Carvajal, Simon, dan Cucurella. Dan Inggris juga memiliki banyak pemain mega bintang seperti Saka, Kane, Bellingham, Foden, Rice, dan sebagainya. Tetapi Belanda datang dengan pemain-pemain yang tak terlalu dikenal. Hanya saja di turnamen Piala Eropa ini tiba-tiba menunjukkan kualitas permainan yang sangat baik. Pemain-pemain yang disebut biasa ini kemudian menjelma menjadi kekuatan yang menakutkan. Dan yang paling istimewa adalah mereka dapat bermain sebagai sebuah tim. Tak ada skill individu menonjol yang ditunjukkan, dan semua pencapaian Belanda sampai saat ini adalah murni kerjasama yang sangat baik antara pemain satu dengan yang lain. Inilah kekuatan Belanda yang harus ditakuti para lawan-lawannya, karena mereka bermain nothing tulus dengan semangat juang yang sangat tinggi. Dari semua pelatih yang berlaga di Euro 2024,
Hanya Ronald Koeman seorang yang pernah merasakan menjuarai Euro di tanah Jerman. Hal ini dilakukannya bersama timnas Belanda pada tahun 1988. Waktu itu Belanda sukses mengalahkan Uni Soviet di babak final dengan skor 2-1. Koeman memainkan peranan penting untuk mengamankan pertahanan Belanda dan penampilannya waktu itu adalah yang terbaik. Bersama Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard, Koeman kemudian mempersembahkan major trofi pertama bagi Belanda. Pengalaman ini tentunya akan ditularkan Koeman kepada anak asuhnya saat ini. Van Dijk dan kawan-kawan akan belajar banyak dari Koeman dan akan siap untuk menghadapi siapapun lawannya berikutnya. Tentunya mental juara juga akan ditularkan Koeman dan hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi tim Belanda. Selain faktor pengalaman menjuarai Euro 1988, Ronald Koeman juga kali ini mengembalikan pakem permainan Belanda ke klasik total football. Artinya Belanda yang sekarang kembali bermain dengan formasi 1-4-3-3 yang merupakan formasi klasik total football. Pelatih sebelumnya yaitu Louis van Gaal menggunakan formasi 1-5-2-3 saat berlaga di Piala Dunia 2022. Hasil yang didapatkan waktu itu sebenarnya tak terlalu buruk karena Belanda mampu melakukan perlawanan sengit terhadap Argentina. Sayangnya wasit waktu itu terlalu berpihak kepada Messi dan kawan-kawan. Meskipun tak ada yang salah dengan taktik Van Gaal, tetapi Koeman memilih untuk mengembalikan permainan Belanda yang lebih atraktif dan enak untuk ditonton saat ini. Alhasil Belanda menjadi satu-satunya tim yang lolos sampai semifinal tanpa babak extra time ataupun adu penalti. Mereka selalu dapat mencetak gol lewat open play dan menghadirkan permainan yang sangat cantik. Inilah ciri khas total football yang sebenarnya, yaitu disiplin dan menghibur. Di saat tim-tim seperti Prancis dan Inggris bermain sangat membosankan, Belanda justru bermain sangat menghibur semua fans di seluruh dunia. Semoga di pertandingan selanjutnya Belanda tetap dapat memainkan hal ini, karena klasik total football adalah kekuatan Belanda yang tak dimiliki negara lain. Hal terakhir yang menjadi kekuatan Belanda di Euro kali ini adalah faktor dukungan fans setia mereka yang sangat luar biasa. Oranye Army atau sebutan bagi fans mereka memenuhi setiap kota tempat Belanda bertanding. Dimulai dari Hamburg, Berlin, dan nanti di Dortmund, fans oranye akan selalu ada untuk membuat semuanya menjadi warna oranye. Mereka pun oleh UEFA diakui sebagai fans terbaik Euro 2024 karena selalu totalitas dalam mendukung tim Belanda. Koreo mereka yang unik juga menjadi yang terbaik tahun ini. Fans Belanda memang bisa datang dalam jumlah yang sangat banyak karena negara mereka tetanggaan dengan Jerman. Dengan dukungan yang totalitas ini diharapkan timnas Belanda juga dapat tampil maksimal dan menjuarai Euro 2024. Demikianlah 5 kekuatan Belanda yang jarang disadari timnas lain. Jika Belanda tak diwaspadai, maka bukan tidak mungkin tim oranye akan menjuarai Euro 2024 ini. Hup hup, Holland hup.